Ya, Lebaran di Nusantara identik dengan open house, kemudian juga bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Tetapi di tengah pandemi COVID-19, sebagian warga mulai ancang-ancang akan melakukan silaturahmi melalui perangkat digital atau teknologi komunikasi video conference. Sebut saja ini sebagai new silaturahmi. Lalu apakah silaturahmi gaya baru ini akan menggantikan model silaturahmi konvensional? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada cendekiawan Muslim Profesor Komarudin Hidayat dan juga ada pengamat media sosial Enda Nasution. Kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Komar. Waalaikumsalam, Ani. Ya, selamat pagi juga Mas Enda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, nah saya ke Prof. Komar dulu. Prof, kita tahu kalau misalnya di Indonesia Lebaran itu tidak lengkap rasanya kalau kita tidak bersilaturahmi, tidak kumpul keluarga, tidak mudik. Nah sekarang ini kan mudik sudah dilarang, kemudian juga berkumpul bersama keluarga pun juga dibatasi seperti itu. Kalau dari kacamata Prof sendiri melihat akan seberapa terpengaruh baik itu emosional ataupun juga psikologis dari masyarakat Indonesia ketika harus berhari raya di tengah kondisi pandemi seperti ini? Terima kasih. Ini perlu dibedakan dalam strata sosialnya. Bagi masyarakat menengah ke atas itu tidak terlalu menjadi problem. Karena di luar Lebaran, sebelum dan setelahnya, mereka biasa pulang ke kampung dan mereka biasa komunikasi lewat misalnya telepon. Tapi bagi masyarakat bawah, mereka yang jarang pulang, kecuali setahun sekali, maka pulang itu menjadi peristiwa yang luar biasa. Itu puncak daripada puasa, itu pulang kampung, silaturahmi. Dan mereka tinggal di Jakarta itu kan kerja, sehingga pulang itu ingin menunjukkan rasa sukses, kangen pada keluarga, dan itu tidak tergantikan. Jadi mengubah tradisi dan suasana emosi masyarakat bawah itu memang tidak mudah. Jadi kalau masyarakat menengah ke atas itu relatif mudah dengan telekomunikasi, tapi bawah itu beda sekali suasana batinnya. Itulah sebabnya kalau kita lihat sekarang tuh masih saja ada orang-orang yang nekat untuk mudik seperti itu ke kampung halaman. Ataupun juga bisa jadi besok masih ada tetap yang memaksakan untuk berkunjung ke rumah kerabatnya. Ya misalnya saya ketemu dialog dengan beberapa PRT, dia punya anak di rumah, dia bertahun-tahun bekerja di sini, dia kangen keluarganya, dia ingin pulang ke rumah, dan dengan segala resiko berbagai cara, dia ngotot sekali pulang ke rumah. Karena sudah lama dia memang rindu sekali. Sekali lagi bagi menengah ke atas, itu tidak begitu masalah, tidak pulang itu. Jadi memang kita bedakan dalam strata mana pulang mudik dan tidak, itu memang beda sekali. Lantas dengan keadaan yang ada saat ini, dengan ancaman bahaya kesehatan, bahaya terinfeksi virus corona seperti itu, Prof, apa yang bisa dilakukan agar kalau tadi masyarakat kelas bawah yang Prof sampaikan tadi ini pun juga akhirnya mereka bisa mengerti dan bisa sedikit menahan diri seperti itu? Ya sejauh ini memang pemerintah sudah menyampaikan, tapi perlu di-backup, didampingi oleh pemerintah tempat daerah, oleh tokoh-tokoh setempat dan juga ulama. Karena di antara mereka memang efek dari corona, yaitu efek ekonomi, kemudian PHK, itu satu problem yang lebih ditakuti, dampaknya real. Sementara corona kan tidak nampak bagi mereka, tapi kalau dia masalah ekonomi itu kan real sekali. Nah, dengan demikian sekarang ini saatnya yang namanya otonomisasi daerah, ini tugas dari misalnya tokoh-tokoh parpol yang kalau pilkada itu mereka begitu dekat dengan warganya. Sekarang ini mestinya tampil dong ketika warga punya masalah, konstituen punya masalah, mereka mendampingi, memberi penjelasan. Di samping para ulama dan juga pemerintah daerah, sekarang ini memang harus gigih. Jangan semuanya mengandalkan pemerintah pusat, nggak akan sanggup pemerintah pusat. Termasuk juga memberi pemahaman bahwa esensi dari silaturahmi ataupun juga berhari raya itu tidak akan hilang walaupun tanpa silaturahmi tatap muka secara langsung. Ya itu yakinlah bahwa silaturahmi nggak akan
hilang. Orang di Jakarta kalau punya uang, kirimkan duitnya ke daerah lebih mengembirakan dibanding pulang bawa penyakit. Tapi lagi-lagi yang dihadapi ini masalah tradisi yang telah bertahun-tahun dan rasa ingin pulang ketemu keluarga, menunjukkan rasa sukses, kangen, yang setahun nggak pernah pulang. Ini yang dihadapi oleh mereka-mereka. Kalau yang orang yang mampu, berbagi, kirim uang, telepon, video call, itu udah cukup lah. Jadi memang ini terutama masyarakat bawah yang perlu jadi perhatian khusus. Oke, ini perlu jadi perhatian. Oke, saya ke Mas Enda. Mas Enda, kalau tadi dengan catatan-catatan yang diberikan oleh Pak atau Prof. Komar bahwa ada perbedaan sebenarnya menyikapi silaturahmi, caranya seperti itu. Nah, kalau dari Mas Enda sendiri melihat sebenarnya seberapa terbiasa sih masyarakat di Indonesia secara umum menggunakan teknologi sebagai cara untuk mereka menjalin silaturahmi selama ini ataupun juga berkomunikasi ini dalam lingkup kerabat ataupun juga keluarga? Sebenarnya sudah cukup familiar ya kita ya, lebih dari hampir sudah 180 juta orang Indonesia terkonek ke internet gitu. Tapi memang selama wabah ini kan terjadi lonjakan ya, jadi terjadi semacam keterpaksaan untuk kita menggunakan teknologi digital lebih lagi gitu. Sebelumnya kita nggak terpaksa harus menggunakan teknologi digital, sekarang mau nggak mau hampir seluruh fungsi kegiatan kita sehari-hari, terutama di bidang pekerjaan, pendidikan, guru, yang dulu mungkin nggak terbiasa menggunakan teknologi digital untuk mengajar atau kegiatan belajar mengajar secara langsung, sekarang terpaksa harus. Begitu juga sekarang dengan hubungan kekeluargaan. Jadi mungkin yang sebelumnya kita gunakan sebagai alat yang complementary, misalnya sebelum kita datang kita telepon dulu, sebelum kita mau hadir atau mengirimkan sesuatu kita kasih tahu dulu lewat telepon. Sekarang mau nggak mau hampir seluruhnya harus kita lakukan lewat over teknologi digital ini gitu. Nah, sebenarnya dari sekian banyak platform media sosial ataupun juga platform komunikasi secara online seperti itu yang tersedia, apakah memang ini sudah bisa menggantikan sebagian besar lah, tidak bisa dikatakan menggantikan seluruhnya karena tentu saja tatap muka itu berbeda. Tetapi dengan apa yang tersedia saat ini sudah bisa menggantikan sebagian besar dari hal-hal yang bisa didapatkan ketika kita melakukan silaturahmi ataupun juga bertatap muka, kumpul keluarga. Mungkin esensinya bisa ya, esensinya kan tadi tetap silaturahmi, mungkin bisa masih kelihatan wajah misalnya gitu, lalu kemudian mengirimkan doa tentunya, lalu bertanya apa kabar dan lain sebagainya. Yang tidak tergantikan misalnya kan bau wangi makanan belum bisa kita gantikan dengan teknologi digital gitu ya. Tapi hampir mengingat tentunya dalam kondisi seperti sekarang ada satu efek samping yang luar biasa berat kalau kita harus bertemu secara langsung, bisa menularkan, bisa menimbulkan klaster baru, misalnya tentu teknologi digital akhirnya jadi pilihan. Kembali tadi tidak 100% menggantikan, tapi ini adalah pilihan terbaik yang kita miliki sekarang gitu. Dan menurut saya sesuatu yang perlu kita syukuri juga ya, sesuatu yang jadi berkah juga. Kadang-kadang selama 1 tahun dan bertahun-tahun kebelakang kan kita seringkali lihat ada banyak efek buruk dari penggunaan teknologi digital ini, penyebaran hoaks dan segala macam. Di saat ini sekarang masuk ke dalam hari yang suci besok, mudah-mudahan teknologi digital justru malah bisa menjadi sesuatu yang sifatnya berkah buat kita semua, sesuatu yang kita syukuri. Setidaknya kita masih punya ini gitu untuk menjalin rasa kekeluargaan dan silaturahmi kita. Ya, di garis bawahi setidaknya kita masih punya ini dan bagaimana kemudian juga kita memaksimalkan ini agar tidak agar tetaplah silaturahmi dan juga kehangatan keluarga itu tetap terjaga seperti itu. Kita nanti akan bahas ini lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami Prof. Komar dan juga Mas Enda serta tentunya Anda pemirsa. Ya, bisa Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan kita masih membahas mengenai silaturahmi gaya baru atau silaturahmi online seperti itu. Saya masih bersama dengan Prof. Komarudin Hidayat dan juga ada Mas Enda Nasution. Saya ke Prof. Komar. Prof, sebenarnya kalau kita bicara soal silaturahmi gaya baru yang sekarang juga digaungkan seperti itu dan diajak kita beramai-ramai. Nah, apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang harus kita lakukan, terutama juga mungkin masyarakat dari kalangan menengah ke bawah seperti itu yang tadi seperti Prof. katakan ini paling susah lah untuk mengadaptasi silaturahmi gaya baru ini, Prof. Ya,
Tidak hanya itu ya yang mengalami kesulitan. Di berbagai sekolah yang saya amati langsung, banyak guru-guru, murid, orang tua yang tidak siap melakukan pembelajaran dengan daring. Karena mereka memang tidak akrab, tidak punya laptop, wifi, itu berat sekali, repot sekali. Itu satu masalah yang juga serius. Kalau kerja misalnya dari rumah online bisa, tapi yang kemudian pulang kampung silaturahmi, ini memang satu habit ya bagi orang desa ke Jakarta itu ingin menunjukkan suksesnya itu Lebaran itu. Jadi pulang kampung itu masalah budaya, habit, bukan sekedar masalah agama. Kami dan mereka tahu kok silaturahmi nggak akan terputus. Tapi ada satu event yang sangat emosional, yang hilang, yang itu yang tidak mudah. Dan Berarti lagi, acceptance dong di sini, penerimaan kita, Prof. Bagaimana mereka kemudian bisa menerima kondisi sekarang bahwa terpaksa harus ditunda sementara untuk bertatap muka, untuk berkumpul dan terlibat secara fisik seperti itu karena ada bahaya lain. Ada 3 hal yang bisa menghambat itu. Satu, penjelasan yang jelas yang sampai pada mereka. Kedua, kemudian regulasi yang mestinya harus dipersulit, diawasi sehingga mereka tidak bisa pulang. Tapi nyatanya kan bobol, lolos itu. Di berbagai titik itu lolos. Nah yang ketiga, kalau mereka sendiri nanti melihat mengalami langsung efek daripada itu, yaitu kena korban corona, itu mereka baru akan merasakan langsung. Selama 3 hal itu tidak mereka alami, mereka akan menganggap enteng-enteng saja itu. Jadi mau seperti apapun sosialisasinya ataupun juga mungkin kampanyenya seperti itu, ketika itu tidak dirasakan langsung, susah untuk mereka bisa patuh. Ya nyatanya lihat saja coba, mereka sampai nyelundupkan diri, naik truk, bahkan ada yang informasinya akan nyuap dengan petugas di jalanan. Jadi all out mereka itu pulang, tapi kalau mereka sudah kena langsung atau peraturannya ketat atau karena kesadaran, nah baru bisa. Jadi 3 hal itu memang harus serentak. Oke, atau mungkin juga bisa dengan dengan ditunjukkan kalau misalnya silaturahmi secara online ini pun juga tidak kalah serunya, tidak kalah hangatnya seperti itu. Saya ke Mas Enda. Mas Enda, ini kalau biasanya kan kita tahu ketika setiap Lebaran itu pasti akan ada di media sosial ataupun juga di grup-grup WhatsApp keluarga lah seperti itu, biasanya rame-rame memposting foto kumpul bersama, foto keluarga, ada mandatory post, istilahnya seperti itu. Nah besok ini ketika kita dianjurkan untuk melakukan silaturahmi secara online saja, mungkin ada cara-cara yang bisa dilakukan agar membuat ini pun juga ternyata walaupun kita harus bersilaturahmi secara online juga masih tetap seru seperti itu, masih tetap hangat. Ya bukan hanya besok ya, mulai malam ini juga mulai ada teman-teman yang udah punya ide untuk melakukan takbiran online katanya. Jadi kita online semalaman lalu mungkin mengutarakan takbir selama 1 malam ini juga tapi secara online aja. Besok juga saya rasa gitu, saya udah mulai kepikiran kirim link untuk meeting, entah itu Zoom meeting atau Google Meet gitu ya. Lalu kemudian janjian jam berapa, ya pasti nanti biasanya kalau lagi muncul semua kita bisa, screen capture selfie sama-sama. Nanti pasti dipostingin juga di Instagram, Facebook. Jadi saya udah perkirakan besok pasti akan banyak banget yang akan posting screen capture meeting bareng-bareng video conference gitu ya. Cuma tadi memang kalau menurut saya bukan hanya sudah gini pembatasan ini dan kampanye ini mau nggak mau tetap harus dilakukan kan. Pelarangan ini tetap harus dilakukan untuk tidak melakukan mudik misalnya, bahwa tetap masih ada yang mudik, nggak bisa kita pungkiri juga, pasti akan tetap masih ada yang ngotot gitu. Tapi kalau tanpa ada kampanye ini sama sekali, pasti jumlah yang akan mudik jauh lebih banyak lagi. Jadi mudah-mudahan memang tidak betul-betul menghilangkan semua resiko penularan, tapi mudah-mudahan ada sedikit pengurangan dari resiko penularan yang terjadi itu dengan kampanye tidak mudik ini. Nah, dan kampanyenya pun juga harus dilakukan dengan cara-cara yang menarik seperti itu. Kita tahu kan kalau misalnya netizen di Indonesia ini begitu kreatif. Ya, kalau menurut saya gini, udah tadi ya yang disampaikan Prof. Komar juga, ini mau sekreatif apa kalau memang sudah pengen harus pulang ya pulang aja gitu. Memang mau nggak mau harus tetap pulang. Tapi untuk sebagian besar lainnya, mayoritas lainnya yang mungkin
masih bisa menahan diri untuk minimal tahun ini aja, lebih baik kita nggak pulang deh daripada kita nanti ikut menularkan atau malah membuat yang di kampung malah jadi kena virus corona juga. Mungkin lebih baik kita menahan diri aja. Tapi kalau memang tidak tertahankan lagi dan tidak bisa tergantikan oleh teknologi digital, ya mau nggak mau ya terserah, silakan aja gitu. Ya ada resikonya semua ya. Nah, berarti kuncinya juga bisa dikatakan Prof. Komar adalah bagaimana menahan diri. Kita tahu bahwa tidak hanya soal mudik ketika kita berbeda kota atau berbeda daerah dengan keluarga kita, tetapi ketika misalnya kita berada di satu kota saja, misalnya sama-sama di Jakarta, tetapi orang tua dan anak itu tinggal di rumah yang berbeda, ini juga kan ada imbauan untuk ketika kita beresiko tinggi sebaiknya jangan melakukan kumpul keluarga dalam jumlah yang banyak. Sementara biasanya itu kan ketika Lebaran keluarga besar itu berkumpul seperti itu. Nah, ini seperti apa kemudian kekentalan dan juga eratnya nilai-nilai kekeluargaan di Indonesia ini pun juga bisa bisa tidak terganggu dengan adanya pandemi seperti ini yang menyebabkan kita tidak bisa melakukannya saat ini. Halo, ini juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat, peraturan pemerintah yang berubah-ubah, yang tidak tegas, kemudian antara pusat daerah yang kadang tidak sinkron. Ini juga memberikan peluang bagi orang itu untuk pulang. Tapi sebagian besar yang sudah educated, itu mereka tahu menahan diri. Tapi sebagian tidak tertahankan. Di samping faktor tradisi, mereka punya persepsi bahwa peraturan itu tidak jelas dan tegas bagi mereka. Oke, jadi berarti kata lain bahwa harus ada aturan tegas untuk membuat masyarakat pun juga secara sadar mengubah kebiasaan ataupun juga tradisi yang selama ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun seperti itu. Saya terakhir ke Mas Enda. Mas Enda, ini mungkin ada bisa diberikan tips singkat untuk masyarakat ataupun juga pemirsa kita pagi ini bagaimana bersilaturahmi secara online seperti itu agar tetap seru, agar tetap hangat dan tetap ada rasa kekeluargaannya. Ya, kalau kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya, kita juga udah terbiasa sebenarnya mengirimkan selamat minal aidin wal faizin, biasanya menggunakan foto keluarga lalu kita kirimkan lewat WhatsApp gitu ya. Lalu biasanya kita blast ke seluruh kontak yang ada di handphone kita dan lain sebagainya gitu. Kalau boleh sih saya kasih tips untuk tahun ini mungkin ditingkatkan lebih ke sisi personalnya ya, karena yang saya rasakan dari tahun-tahun sebelumnya tuh ada teman-teman yang mengirimkan blast aja tanpa mengerti siapa saya atau siapa penerimanya. Pokoknya ada foto saya dan keluarga, minal aidin wal faizin, dikirimkan ke seluruh kontak yang ada di handphone. Sambil nggak kerasa juga ada esensi silaturahminya di situ karena nggak satu demi satu gitu. Jadi kalau boleh sih mungkin tahun ini kita tingkatkan lagi rasa silaturahmi, kita coba mengenal lagi bukan sekedar basa-basi silaturahmi, minal aidin wal faizin, tapi juga memang betul-betul bertanya sekarang bagaimana kabarnya dalam kondisi pandemi seperti sekarang, tetap masih sehat semua, kondisi seperti apa, itu mungkin akan lebih terasa lebih personal ya. Jadi kita gunakan momen pandemi ini untuk lebih meningkatkan lagi rasa kekeluargaan kita dan di atas dari sekedar basa-basi aja gitu rasanya. Baik, jadi intinya adalah lebih penting adalah maknanya seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Komarudin Hidayat, terima kasih juga Mas Enda sudah bergabung bersama kami. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri besok. Mohon maaf lahir batin.